semua cacing tanah itu bisa dijadikan obat sebenarnya. Hanya bukan soal jijik atau gelinya ya guys, tapi jangan salah dong. Dimana cacing yang dikenal sebagai salah satu hewan menjijikan pada akhirnya mampu untuk menghasilkan banyak uang. Namun jangan salah, untuk memulai budidaya cacing itu sendiri tidak semudah seperti yang telah kita bayangkan. Karena jelas sekali jika budidaya ini jauh lebih ribet dan jauh lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan membudidayakan hewan lainnya. Pengen tahu seperti apa? Ya udah, langsung saja intip di sini ya guys. Ini dia. Inilah keuntungan budidaya cacing tanah yang jarang orang tahu. Potensi bisnis cacing tanah. Budidaya cacing tanah jadi salah satu bisnis yang menjanjikan untuk Anda geluti karena tingginya kebutuhan serta sedikitnya modal yang diperlukan. Selain itu dilansir dari merdeka.com, peternak cacing tanah di Karanganyar, Jawa Timur menjual hasil ternaknya ke pengusaha obat tradisional atau perusahaan kosmetik serta pedagang ikan hias dengan harga yang sama di kisaran 25-30 ribu tergantung musim. Menurutnya harga cacing tanah bisa lebih mahal di musim kemarau. Kehidupan cacing tanah sangatlah tergantung pada suhu dan kelembaban. Maka dari itu apabila memasuki musim kemarau, maka perlu dilakukan perawatan ekstra pada tanahnya. Penjualan cacing tanah ini bisa dilakukan dalam kondisi cacing basah ataupun kering. Contohnya seperti dilansir dari CNN Indonesia, peternak cacing tanah di Depok, Jawa Barat ini menjual hasil panennya secara kering untuk menghindari kerugian karena minim risiko cacing mati dan membusuk saat proses pengiriman. Cacing tanah kering juga dikatakan lebih mudah diolah untuk berbagai komoditi. Peternak cacing tanah jenis Lumbricus rubellus di Depok ini mampu memanen cacing mencapai 200 kg tiap bulannya dengan harga di pasaran rata-rata mencapai 200.000 sampai 400.000 per kilogram atau rata-rata keuntungan yang didapatkannya 50-an juta rupiah per bulan. Persiapan media budidaya cacing tanah. Sebagai pemula, Anda bisa dengan sangat mudah membudidayakan cacing tanah di rumah. Media yang dibutuhkan adalah wadah plastik kotak berukuran 90 x 50 x 36 cm yang sudah diberi alas karung goni atau potongan terpal. Sebaiknya beri alas yang tidak menyerap kelembaban. Persiapkan juga rak tingkat sebagai tempat untuk meletakkan wadah plastik kotak tersebut. Setelah siap dengan wadahnya, Anda dapat memasukkan tanah ke dalamnya setinggi kurang lebih 5 hingga 10 cm. Pastikan tanah yang Anda gunakan merupakan tanah humus atau tanah yang mengandung bahan organik dengan jumlah besar. Jika tanah dirasa kekurangan nutrisi, Anda dapat menambahkan pupuk ke dalamnya. Tambahkan pupuk GDM granule same yang mengandung bakteri premium dan unsur hara makro-mikro lengkap sehingga dapat meningkatkan kualitas tanah, mencegah terjadinya penularan penyakit tular tanah, serta menyuburkan kembali tanah yang telah rusak. Bibit cacing. Jika sudah mempersiapkan media untuk ternak cacing tanah, tentukan bibit cacing tanah yang berkualitas. Terdapat beragam jenis cacing tanah yang merupakan unggulan dan dapat penghasilan banyak keuntungan untuk Anda. Terdapat beragam jenis cacing seperti Megasolicidae, genus Lumbricus, Lumbricidae, Eisenia, Peritima, Diplocardia, Perionyx, dan Lidrilus. Di Indonesia sendiri ada 3 cacing tanah yang banyak dibudidayakan seperti Perionyx, Peritima, dan Lumbricus. Ketiga cacing tanah yang populer di Indonesia ini menggemari media dengan bahan organik layaknya sampah dapur ataupun pupuk kandang. Meski ketiganya populer untuk pemula, Anda disarankan untuk memilih jenis Lumbricus rubellus untuk dibudidayakan karena ketahanannya yang baik dan relatif tidak banyak bergerak, sehingga lebih mudah dalam mengemukannya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selain itu, jenis ini juga menghasilkan banyak telur dan cacing atau kotoran yang mengandung bermacam komponen biologi seperti gibberellin, sitokinin, dan auksin. Kemudian juga mengandung komponen lainnya seperti nitrogen,
fosfor, kalium, belerang, magnesium, dan besi yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Maka dari itu tanah dari berbudidaya cacing tanah jenis Lumbricus rubellus ini dapat Anda jual ke petani karena ada banyak kandungan baik yang bisa membantu tumbuhan atau tanaman untuk tumbuh subur dan sehat. Cara mempersiapkan bibit cacing tanah. Bibit cacing tanah yang dipilih adalah telur yang sudah menetas dari cacing sebelumnya. Masukkan bibit cacing Lumbricus rubellus kurang lebih 50 hingga 100 ke dalam satu wadah plastik berisi tanah dan pupuk yang sudah dipersiapkan atau menggunakan perbandingan 1:1. Jika medianya 1 kg, maka cacing yang dimasukkan seberat 1 kg. Jaga kelembaban tanah dengan cara menyemprotkan air. Anda bisa mencampurkan suplemen organik cair GDM spesialis peternakan yang mengandung bakteri baik seperti Bacillus brevis, Bacillus pumilus, Bacillus mycoides, Pseudomonas alkaligenes, dan Micrococcus roseus. Salah satu bakterinya yakni Bacillus brevis atau penghasil antibiotik tirosidin mempunyai manfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh cacing dari serangan penyakit. Pastikan pH tanah normal atau sekitar 5,5 sampai 7,5 dan lakukan pemeriksaan secara rutin setiap 3 jam sekali pada hari pertama pengembangbiakan. Jika cacing terlihat seakan ingin keluar dari wadah, maka kemungkinan kelembaban, suhu atau pH tidak sesuai. Cara memberi pakan cacing tanah. Anda bisa memberikan cacing tanah pakan berupa campuran kotoran hewan ternak seperti sapi atau kerbau, dan limbah sayuran layaknya ampas tahu, sawi, kol, atau sayuran lainnya. Pakan dibuat dengan cara dihancurkan seperti bubur dengan perbandingan 60% banding 40%. Pakan diberikan sebanyak 250 ml di setiap media pengembangbiakan berukuran 60 x 15 cm. Pemberian pakan ini dilakukan 1-2 kali dalam seminggu dengan pemeliharaan bibit calon induk selama 1 hingga 1,5 bulan. Anda bisa memberinya makan pada waktu pagi dan sore. Perlu diingat, Anda jangan sampai telat memberi cacing tanah makan, sebab cacing bisa melarikan diri dari wadah budidaya atau terlambat membesar. Selain itu, Anda juga bisa memberi makan cacing tanah bahan yang sudah difermentasi. Bahan yang sudah difermentasi menghasilkan jenis pakan yang memiliki struktur gembur yang memudahkan cacing tanah untuk memakannya dan membuat cacing cepat gemuk.